Dan sekarang kita ajak Lala, istilahnya ngelihat ular makan. Kalau misalkan nggak dimakan, berarti Lala yang makan. Dia tipe pelilit, tapi dia nggak ngelilit si kepala ayamnya. Kita jangan ganggu ular makan itu kenapa? Karena ini lilitannya kuat banget. Ini ukuran size-nya mungkin kecil, tapi lihat. Dorong gitu teh, dia napas nggak sih? Kalau misalnya udah enak kan enak masukinnya. Tapi kita hati-hati karena bisa kena tangan. Balik lagi di channel Obi Obet. Jadi kemarin tuh sama Lala kita terapi perbedaan terapi manusia sama terapi hewan. Nah itu bisa dilihat di video sebelumnya. Dan sekarang kita ajak Lala, istilahnya ngelihat ular makan, ya. Iya. Soalnya kan Lala belum pernah lihat ular makan. Kalau misalkan ngelihat orang makan, oh banyak ya. Udahlah. Dan semoga ularnya mau makan. Nah sekarang kita udah sediain. Mungkin kemarin di video kemarin juga ada. Itu kita ngasih makan kepala ayam, tapi si ularnya kita paksa hapus makan ya, karena dia sakit. Nah ini kita pakai ular sehat. Terus kenapa alasannya? Kenapa sih nggak pakai box? Kenapa sih nggak pakai wadah atau kandang ularnya? Nah kita pakai tas dulu. Soalnya kan tadi kita udah interaksi dulu. Nah kita balikin dulu dia biar nyaman. Udah nyaman nanti si apa namanya tuh si ular tuh bakal lapar juga. Kalau misalkan dia perutnya lapar ya. Iya. Tapi ini nggak tahu makan apa enggak. Kalau misalkan nggak dimakan berarti Lala yang makan. Nggak mau. Ini enak tuh bumbu racik. Nggak. Nah gitu. Ini kita pakai ular yang di terapi tadi. Nah Lala agak munduran dikit. Agak munduran dikit karena kenapa? Karena kalau misalkan ular udah, nah kita bisa lihat sendiri ya. Kita nggak pegang ularnya loh. Kita nggak pegang ularnya. Tapi kalau misalkan dia udah insting makannya ada, dia pasti nyium bahwa di situ ada makanan lah. Iya. Nah, gimana caranya kalau kita deket gini kita nggak dimakan? Kita kan hawa panasnya lebih tinggi daripada kepala ayam. Iya. Nah, kita lebih baik diam. Nah, kita bisa lihat ini kita nggak setting ularnya atau gimana. Tapi kalau misalkan kita banyak gerak, dia bakal ke kita karena unsur panasnya banyak. Bukan ke saya, ke situ. Nah, betul. Nah, terus untuk kalian yang pertama kali piara ular atau apa, jangan pernah pakai tangan sendiri. Itu bahaya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini istilahnya penciuman ular tuh kayak gimana. Ini makanannya udah ada di depan dia loh. Ini udah ada di depan dia lah. Kalau gak usah tegang, diam aja. Yang penting kita diam sih sebenarnya ular tuh lebih tenang gitu. Nah, dia nanti bakal istilahnya kita nggak perlu kasih juga, dia bakal nyium. Kalau misalkan dia lapar. Ya, contohnya kita lah. Kalau kita lapar juga langsung ke dapur, mie. Gitu kan. Nah, ini bisa dilihat karena mungkin ini kebutuhan kita ya, jadi kita bisa kasih makan. Tapi lihat, ini kalau tangan kita gerak, dia pasti ngikutin panas, kan? Bisa lihat kan? Dia ikutin panas, dan itu pasti otomatis ke tangan kita. Tapi lihat, ini bisa dilihat, dia langsung nyium-nyium si kepala ayamnya. Dia tuh mastiin juga, ini tuh makanan dia atau bukan. Itulah. Jadi kalau misalkan ada yang bentuknya kayak kepala ayam tapi bukan makanan dia tuh, dia jarang makan sebenarnya. Karena dia tahu makanan dia tuh apa. Nah, ini posisinya kenapa dia lama nyium gini. Ini kan kepala ayamnya banyak lah. Iya. Jadi kan itu nggak berbentuk kepala ya. Nah, dia tuh mau istilahnya makan tuh sebelah mana gitu. Terus gini, ada beberapa orang yang bilang ular itu nggak ngelihat. Ya, banyak lah, ular itu nggak ngelihat, ular itu buta. Tapi untuk beberapa ular, bukan beberapa ular, hampir 99% ular itu makan pasti di kepala. Berarti ular lihat dong. Istilahnya misalkan tikus, nggak mungkin dari pantatnya dulu, tapi dia pasti di kepala. Nah, dia lagi nyium-nyium dulu baunya, terus rasanya kayak gimana. Kalau misalkan kita pakai tangan itu biasanya itu bahaya. Nah, kita sebenarnya kalau misalkan ular, inilah ular piaraan, itu lebih enak kita ngasih makan lah. Beda lagi sama ular-ular yang emang hasil tangkapan. Kadang kalau misalkan kita nangkep ular, terus si ularnya stres gak makan, itu nanti juga ada treatmentnya lagi.
Karena kalau misalkan udah dipiara, kita udah kadang kita jajarin doang nanti juga habis. Gitu. Ularnya makannya ini doang atau yang lain? Makanannya ada yang lain juga sebenarnya. Tapi ya karena kan kebiasaannya kan kepala ayam, kita juga istilahnya nggak begitu pakai yang hidup. Paling yang hidup tuh 1 minggu 1 kali, sisanya pakai yang mati. Soalnya makanan juga berpengaruh sih. Kita pakai yang hidup, kita ngebangun otot dia. Karena kan dia tipe pelilit. Jadi nanti ototnya ada, terus si dagingnya juga ada. Kalau misalkan kita kebanyakan yang mati kayak gini, ayam terus, itu bahaya juga buat si kondisi ulernya. Nanti dia malah berlemak, kenyal, gak punya otot, lemes. Dan ya obesitas lah, tau lah obesitas gimana. Kalau ular kayak gini suka biasanya dikasih vitamin atau kayak gitu nggak? Vitaminnya lebih ke apa ya namanya? Lebih ke herbal gitulah lah. Sebenarnya kalau vitamin paling kalau flu kita kasih vitamin yang di dokter. Soalnya kan ya rata-rata mungkin susah lah masukin obat ke mulut ular itu susah. Berarti khusus ya? Ada khusus. Nanti juga kita akan bahas beberapa vitamin alam buat reptil, khususnya buat reptil itu kita akan bahas. Nah, dia mulai mau gigit sebenarnya. Nah, bisa dilihat dia gigit. Dia gigitnya tuh sebenarnya dia nggak tahu ini mana kepala mana ekor ya. Kita nggak tahu mana kepala mana ekor. Kita aja si ulernya. Nah, ini bisa dilihat. Kita nggak perlu repot-repot atau apa. Nah, teruslah. Nah, kita bisa lihat lah. Ini kan ular tahu ya. Tahu sih makanannya bukan hidup. Dia tipe pelilit. Tapi dia nggak ngelilit si kepala ayamnya. Karena dia tahu ini makanannya nggak hidup, jadi dia nggak perlu matiin si makanannya. Gitu. Nah, kalau misalkan udah gini, posisinya harus kayak gimana? Kita bisa angkat si ularnya. Tapi kita harus hati-hati ya. Karena kenapa? Beberapa ular yang diganggu makan itu sensitivitasnya itu agak lumayan tinggi. Kita bisa lihat nih, tuh kan? Dia nggak mau. Kalau kita makan juga kita istilahnya nggak mau diganggu. Bahkan dia bisa ngelilit. Karena apa? Karena dia ngerasa yang digigit dia itu masih hidup. Nah, ini bisa dilihat. Pertama kali kan lihat ular makan kan kayak gini. Pertama kali. Nah, tuh lihat dia makan. Terus mungkin tuh, dia kan merasa si pakannya itu hidup. Masih itu. Jadi dia ngelilit langsung. Beda kayak tadi, kita belum pegang. Dia agak ngelilit kan. Nah, sekarang dia udah ngelilit. Dan kita akan keluarin dulu. Nanti bantuin tasnya ya. Cobalah. Ambil tasnya dulu. Ambil tasnya, keluarin ularnya. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Karena kenapa? Karena kalau misalkan ularnya udah stres, itu biasanya dia agak mau makan lagi. Nah, kita jangan ganggu ular makan itu kenapa? Karena ini liritannya kuat banget. Ini ukuran size-nya mungkin kecil, tapi lihat. Ini tangan bisa gini lah. Terus ada pertanyaan mungkin ya, ular makan tuh bisa jadi lurus kayak gimana? Nah, lihat, kita bisa lihat lah. Si ular itu istilahnya ngebantu, kan dia gak punya tangan. Istilahnya dia gak dorong-dorong, tapi dia dorong-dorong ke badan, kadang ke apa? Ke yang di bawah. Kayak gini perlu bantuan nggak kalau misalnya dia kayak gini? Enggak sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita bantu, itu resikonya. Kalau misalkan kita di sini, itu dia udah ngelirik ini hawa panas loh depannya, dia pasti gigit lagi. Nah, lihat. Ini untuk makanan mati dan ini tangan sebenarnya nggak dilepas. Ini tangan nggak dilepas-lepas loh dari tadi. Tapi kelilit ya? Iya, kelilit soalnya dia udah gigit sesuatu, berarti dia instingnya lagi makan. Ketika di belakangnya ada makanan, itu dia pasti pertahanin. Mungkin Lala belum pernah ngeliat, satu kepalanya makan, terus duanya ngelilit kelinci. Jadi 3 kelinci sekaligus. Itu bisa kalau ular. Dan ini nggak dilepas-lepas sebenarnya. Tuh, bisa lihat kan? Dia dorong ke badan, dia dorong ke apa. Jadi masuknya tuh enak.
Kalau ular perlu minum nggak sih? Perlu. Kalau udah makan dia pasti minum. Dia pasti cari air, minum dikit. Nah nanti kecerna juga. Minumnya nggak terlalu banyak kayak hewan-hewan lain sih. Jadi dikit-dikit gitu. Dikit-dikit. Minumnya apa? Minumnya teh. Teh enak. Minum air doang. Intinya main minum air. Kirain es jeruknya. Enggak, jangan. Cuma nanti. Bila lagi dari subuhannya lah. Oh ini lah kalau ayam Enggak mau. isi. Nah, ini kalau udah gini kita kan nyari cepatnya ya lah ya. Nah, kalau misalkan dia udah masuk, nah kita bisa sambung. Ini disebutnya kita sambung. Nah, kita bisa lihat dia akan tetap istilahnya dia akan tetap dorong terus makanannya. Tapi ini harus hati-hati ya. Ini jangan pernah kalian praktekin di rumah. Ini jangan pernah kalian praktekin di rumah. Karena ini bisa kena tangan kalian. Karena mata dia tuh pasti sensornya panas ke tangan kita, bukan kepala ayamnya. Nah lihat, ini proses kalau ular itu lagi makan pasti si mulutnya tuh terbuka lebar. Nah, Tadi kalau dia makan nggak dikunyah gitu. enggak langsung ditelan. Ya kayak kita makan mie, kita telan aja. Mau nggak ngasih makan kayak gitu? Berani nggak? Nggak berani. Jangan, kalau nggak berani mah. Nah, lihat, itu dia bakal istilahnya apa ya? Ini juga tangan nggak dilepas-lepas lah. Lepas dulu Jang. Ini sakit sih sebenarnya. Tuh ini tangan udah merah. Tuh dia nggak mau lepas karena dia tahu dia lagi makan. Semakin kita ngerontang ngelepas, semakin dia pakai sangu. Nah, udah lepas. Tuh ini merah ya. Nyari itu teh. Tepin, dikit lah. Bisa dilihat ini lihat merah. Ini merah. Merah lah walau kulit hitam ya genep lah guys. Nah itu kan bisa dorong-dorong. Sebenarnya lebih cepat kita bantu sebenarnya. Bantu tuh bukan kayak kemarin kita ambil push kita urut-urut. Kalau misalkan udah kayak gini tuh enak lah. Nah Lala tertarik ke piara reptil? Ada sih, cuman agak takut. Agak takut ya, soalnya kan baru-baru ya. Kalau baru-baru, nah asiknya itu main reptil atau main ular itu asiknya kita pas ngasih makan sebenarnya. Kalau misalkan cuma diliatin, reptil tuh cenderung diem lah, makan tidur. Iya. Reptil tuh cenderung gitu. Tapi asiknya kita piara ular itu kita pas lihat media makan, berarti ular yang kita piara itu sehat, dia mau makan, dia gemuk gitu kan. Enak lah kalau piara reptil itu asiknya tuh dari situ. Nah bisa ngeliat kan, barusan tangan Lala kan nggak mau diem kan, tapi dia langsung ke sana. Nah kita mulai sambung lagi lah. Kenapa? Karena biar agak cepat juga. Nah kalau dia mundur itu hati-hati, dia langsung pasang badan. Nah kita harus tahu jarak juga. Dia ngelingkar posisi badannya itu, dia jangkauannya segimana, itu kita harus tahu. Saya mau lagi nak, kamu mau manja tuh, mau nyoba nggak? Tapi jangan nih. Kalau dia lurus kayak gini, itu kita jangkauan kita tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jangan dulu gerak lah, biarin dia fokus ke sini aja. Kalau misalkan kita gerak tangan kita atau apa, itu auto dia gigit. Nah kita harus sabar, tahan nafas. Dan ayo nak, malu-malu kamu, mangap. Nah kalau kita juga provokasi lah, kalau dia udah gini, dia gak bakal lepas. Kuat kan? Itu gigitannya, dia gak bakal lepas. Ini udah ada tenaga loh. Tadi kalau misalnya ke tangan gitu nggak bakal. Kalau misalkan Lala kegigit nih tangan, misalkan dililit lah, dililit itu biarin aja, biarin si ularnya tuh gigit. Nanti
dibilasnya buat apa namanya, buat dia lepas sendiri itu kita kasih air aja terus. Kalau nggak rendam tangan kita, kalau misalkan digigit ular segede gini ya, kita rendam aja, nanti dia juga ngap, nah itu lepas sendiri. Nah mungkin ada juga toke itu harus nungguan guluduknya lah. Nungguan guluduk sebenarnya kalau toke itu tinggal kita masukin air juga tangan kita bisa lepas. Soalnya dia kan bukan ikan yang bisa bertahan di air, reptil itu. Dia ada ngapnya juga. Nah karena tadi kita mainin si pala ayamnya, balik lagi dia kan nyangkanya hidup. Nah dia langsung lilit karena dia harus memastikan bahwa si makanannya itu mati. Kalau misalkan makanannya masih hidup, itu ada beberapa kasus ada ular yang emang lapar, dia tuh makan tikus langsung lah. Jadi hidup-hidup tuh, hidup-hidup udah masuk ke perutnya. Si tikus itu masih hidup, jadi belum kecerna sama cairan asam ular. Nah di situ bolong dan si tikusnya bisa keluar lagi. Itu pernah ada kejadian di beberapa reptiler ya. Kalau misalnya suka ada lihat tuh ular makan yang hewan-hewan gede tuh, dia ngap nggak sih? Nah untuk ular yang makan size-nya lebih gede dari dia, Iya. itu ada bolong yang mungkin di video sebelumnya ada penjelasan. Itu ada rongga. Nah Lala bisa deketan sini. Lala bisa deketan sini. Gak apa-apa, aman. Nah ini di bagian bawah lah. Kalau Lala ngeliat, bentar ya. Nah ini kan gigi ya. Nah itu ada yang keluar lah. Itu ada yang keluar. Nah itu buat napas dia kalau lagi makan yang size-nya emang gede. Gitu. Nah kita sambung dulu aja. Ada lah. Kalau misalkan lidah kan kita ngelihat ya, lidah tuh ada dua gitu ya. Nah ini bentar, tunjukin lagi. Ini kan gigi dua nih di bawah. Nah coba lihat ada yang keluar, kayak bulatan gitu. Nah mungkin kalau di center ini kelihatan. Nah, aman kok. Aman. Nah itu buat napas bantuannya. Jadi dia nelen mau segede gaban pun aman, dia masih bisa napas. Gitu. Nah, karena kita goyang-goyang, jadi dia nyangkanya hidup terus. Nah inilah. Nah, ya. Mana tadi keluar? Nah ini yang itu, yang bulat itu. Nah itu buat bantu napas. Tahu, gitu kan? Iya. Ada kan? Nah, udah lihat kan napasnya ular itu dari mana? Gitu. Bantuannya ya, sebenarnya dari hidung juga ya. Nah itu kalau dia makan dia tuh napas dari situ lah. Kalau misalkan kan segede gaban gitu kan, kadang domba itu kan 10 kali lipat dari kepala. Terus kepala juga bisa lihat. Istilahnya kalau dia lagi makan, ini jangan ditiru ya. Kalau misalkan kita pegang kayak gini jangan ditiru di rumah ya. Karena dia bisa nyantol ke tangan. Dia malu juga. Oh ini belum masuk. Berarti dikira dia masih hidup ya? Dikira masih hidup, jadi dia pasti terus ngelilit. Nah nanti juga kita di video selanjutnya kita akan coba cari ular yang emang dia tuh lagi makan di alam, antara makan kodok, makan ikan. Itu kita nanti cari spotnya dulu lah, mana tahu kita dapat. Kita cari ular yang emang di alam tuh makannya lagi apa gimana gitu. Kita akan cari, kita masukin urutan. Ini jangan coba tiru di rumah ya, karena terkadang telunjuk kita yang masuk. Aduh goblok, kaget. Kaget. Nah itu baru aja dibilang. Nah kita juga bisa lurusin gini lah. Kalau misalkan ularnya udah jinak itu kita bisa lurusin. Terus kalau ular kayak gini, kalau pas kenyangnya dilihatnya dari mana? Sebenarnya ular itu tergantung size ya. Kita ngitungnya gini aja sih. 1 meter itu minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo. Kalau misalkan 2 meter berarti minimal 2 kilo. Nah beda lagi kalau misalkan kita mau nge-push ke size-nya. Jadi kita bisa, misalkan ular ini mau tumbuhnya agak gede, kita push aja terus. Misalkan 1 kilo 1 minggu, 2 kilo 1 minggu selanjutnya. Kalau misalkan dia kuat 3 kilo, itu dia bisa istilahnya lebih gemuk lagi. Tapi kalau kita maksain full, itu gak baik juga bagi ular.
tenang lah, aman. Dia udah fokus kok, dia udah fokus ke makanan. Jadi kalau kita gerak mau apa juga, dia nggak terlalu bahaya gitu. Nah ini jangan dilakuin di rumah ya, karena dulu pernah ada di konten sebelumnya itu ular 4 meter lagi digini jatuh si pala ayamnya, terus dikasih lagi pala ayam kayak tadi, itu nyantok ke tangan. Untungnya banyak temen di situ, kalau enggak ya bisa jadi tangan masuk dan nggak tahu selamat apa enggak. Nah, ini dia sebenarnya salah posisinya, salah lah kalau gini posisinya. Karena kenapa? Karena dia nggak bisa dorong ke perut si ularnya. Nah, kita bisa lakuin ini seharian loh, satu ular, belum ular lain. Ini beberapa orang mungkin nggak tahu ya istilahnya, ular tuh makannya kayak gimana. Terus istilahnya rata-rata piton tuh berbisa. Sebenarnya nggak berbisa sih, ada beberapa yang berbisa, ada yang enggak. Kalau piton kan tipenya pelilit. Mau ngasih nggak? Nggak berani. Ya kegigit mah buah nungus. Nggak. Tuh bisa ngeliat kan giginya kayak gimana? Ya. Ini deretan giginya. Oh. Tuh kan kalau misalkan dia udah lentur si ininya, itu gampang banget masuknya. Jadi kita mau masukin 2 atau 3 juga sebenarnya nggak apa-apa, karena dia lentur. Nah kita cobain ya. Kadang kan kenapa si kepala ular tuh kecil tapi bisa mangsa yang agak gede. Kita coba masukin 2, nggak apa-apa lah, aman kok. Kita coba masukin 2. Oke. Nah, ini ada triknya ya. Kenapa bisa nyampur? Kita coba masukin 2 sekaligus. Tapi jangan pernah tiru di rumah ya. Ini bahaya sih. Mau yang berbisa atau enggak jangan pernah tiru di rumah. Nah lihat ini udah size-nya udah 2 ya, tapi dia bisa lihat lah dia ngedorongnya gimana. Dia ngedorong sampai ke perut. Nah kita coba masukin yang satu lagi, yang ke tangan ya. Oke, itulah tuh Neng. Jangan. Slow tangan. Tuh. Aduh. Jangan kelala. Sini. Sini. Naik lagi. Ya posisinya salah sih. Kalau kita makan kan, kalau kita sambil tiduran kan nggak enak ya. Nah ini juga posisinya salah. Nah dia pasti terus makan aja udah. Kalau misalkan di gini, tapi kalau misalkan di alam kenapa ya? Istilahnya kita dapat size segini itu bisa puluhan tahun, bisa bertahun-tahun dia ngejar size segede gini. Beda kalau piaraan. Untuk 2 meter sih lebih ke dominan 1 tahun 1 meter kalau misalkan si ularnya piaraan. Jadi ngitungnya gitu. Karena kan suka ada pertanyaan yang berapa tahun ularnya. Nah ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 lagi. Kalau ular cara lanjutin makanan kayak gitu. Itu kan si ular tuh dia punya cairan asam di lambungnya tuh. Jadi nanti dia leburin sama cairan asamnya di perutnya tuh. Nah nanti di pupnya juga beda. Ada pupnya tuh ada yang putih, ada yang hitamnya. Nah rata-rata yang putih itu tulang-tulang yang udah kecerna, tapi tulang sarinya udah keserap sama badannya gitu. Sisanya itu yang hitamnya tuh kadang bulunya, kadang daging-daging yang istilahnya makanannya, daging-daging yang emang tinggal sarinya udah keleburin sama cairan asam di dalamnya. Makanya kalau misalkan ada yang misalkan botol plastik ya, yang penting gak ada udara, kita masukin ke ular, sebenarnya bisa, dia bakal lebur sama cairan asam di dalam. Tapi kalau misalkan kita ada anginnya itu jadi penyakit juga buat dia. Nah ini dia juga bahaya juga sebenarnya. Kaki sebelah sini
kepala ular sebelah sini, itu bahaya. Nah ini 5 lagi. Kan kalau manusia suka nyemil-nyemil makanan. Kalau ular ada nggak sih cemilan makanannya? Sebenarnya kalau ular beda sama hewan lain. Kalau misalkan kucing atau apa sugar glider kayak gitu, itu kan ada ngemilnya, ada serangga kayak gitu. Tapi ular lebih ke makan sih. Untuk ngemilnya mah susah, ular mah. Nah ini kita harus agak bantu dikit, karena kenapa? Karena lumayan lama juga kalau kita tunggu lah. Iya. Nah ini nyangka dia hidup, makanannya hidup. Nah tekanan dari lilitan ular itu kita bisa rasain di sini. Tapi biarin dulu lah, biarin dulu. Ya mungkin bagi beberapa orang ngapain sih bete gitu kan ngelihat ular makan atau apa. Tapi ini kepuasan kita sebagai pemelihara ular gitu. Kadang kan kita di alam nggak tahu dia makannya kayak gimana. Tapi kalau misalkan udah di sini kan, oh iya makannya kayak gini gitu. Nah ini satu ini agak lama karena posisinya kita bisa lihat posisinya si palanya tuh malang. Jadi dia agak lama. Kita bisa dorong pakai tangan. Tapi jangan lakuin di rumah. Karena tangan kita bisa tergigit. Kalau mati coy. Oh, kita kalau udah dorong itu enak. Tuh kan kalau dibantu didorong enak. Tapi kalau jangan ya kalau misalkan ularnya alam itu nggak boleh kayak gitu. Jangan dilakukan guys. Oke lurusin. A few moments later. Kalau di wadah itu enak ya, kalau di kandangnya itu enak. Tapi kalau di gini kan susah ya, nantinya bisa istilahnya bisa nyerang kita kan, karena kita udah ada hawa panas, kita juga bau ayam. Itu nanti ada cara handle. Dan untuk kalian yang pertama kali piara ular, itu kalau udah makan kita jangan handle, jangan coba-coba handle lah. Jangan coba-coba kita mainin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mainin itu dia bisa muntahin lagi. Karena dia gak nyaman. Nah kita nunggu dulu 3 hari. 3 hari udah dia nyerna, dia udah kencing, nah baru kita handle. Nanti dia pup. Gitu. Ayo tinggal terakhir ini. Ini juga belum masuk sih. Orang yang makan terapi tukang. Kalau pas makan gitu boleh dipegang nggak kayak lehernya? Enggak sebenarnya, nggak disarankan untuk pegang leher tuh nggak disarankan karena bahaya tuh. Jangan sih sebenarnya, jangan dipegang apa-apanya sebenarnya karena bahaya. Tapi karena dia udah jinak, itu tetap bahaya sebenarnya. Pusing-pusing kan. Pokoknya kalau dia makan jangan coba-coba deketin ular lah gitu. Apalagi ular alam. Tinggal satu lagi lah, satu lagi udah kenyang dan masuk. Oke tinggal lala yang digigit. Tuh kan semuanya juga kelala. Nah ini udah, ini dia udah makan. Atuh beberapa sih teh jeung suku meureun cicing lah tong dicaplok jempol nama. Nah dia udah makan, kita handle-nya kayak gini lah. Bisa banting tasnya ke sini lah supaya dia agak gigit. Kita harus safety dulu ularnya. Oh, jangan dimuntahin. Jangan dimuntahin. Nah, kita bisa pegang. Tuh lihat kalau dia diganggu, dia mau muntahin. Bisa dikesinin lah. Gak apa-apa aman. Paling gigit tangan opo, dosa. Karena kita posisinya di luar, itu kita harus masukin cepat-cepat. Karena kalau enggak, itu dia nanti di handle bakal muntah lagi. Nah, kamera lagi ya tuh. Entar kemana? Nah, dia udah habis 1 piring, 1 kilo. Dan ini makanan terakhirnya. Dia suruh bawa ke bawah tadinya, nyumput, gitu, dan enggak ke kamera lagi, nyumput. Nah ini makanan terakhirnya. Jadi gimana lah, lihat ular makan langsung gitu deh, langsung. Lala kan belum pernah lihat ya. Agak menegangkan ya kalau sendiri. Kalau sendiri mah menegangkan,
Tapi kan kalau berdua mah nggak menegangkan kan. Nanti Lala bisa coba kalau misalkan mau ngasih makan ular. Nggak berani, belum berani sih. Belum berani, nanti berani. Dan rata-rata orang yang nggak berani sama reptil, kalau dia udah suka, dia pasti lebih lah koleksinya. Nah, kita biarin dulu dia di tasnya, karena kalau misalkan kita ganggu, itu kasihan ke ularnya, nanti bisa dimuntahin lagi lah. Nah, kita udah ngasih makan, ya udah gini doang. Udah gini doang. Mau terlibat agehan warai mah. Kalau dia udah habis 1 kilo. Dan itu cara ular makan. Terus buat kalian yang baru-baru cinta sama reptil atau ular, itu kalian udah makan kayak gini, balik lagi tadi kita jangan handle sampai 3 hari. Kita jangan handle sampai 3 hari, nunggu dia pup baru nanti kita bisa mainin. Nah udah, so jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Itulah makan ular. Dan untuk nanti kalian yang mau terapi tubuh kalian, itu bisa hubungi Lala. Nanti ada di deskripsi alamat Lala lengkapnya. Itu kalian bisa refleksi tubuh dan refleksi lainnya tubuh ini namanya. So jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you guys.